Ini menarik begitu ya. Milestone yang sudah beberapa kali dilakukan, transformasi bisnis yang juga terus berkembang. Nah, Bu Wani, lantas bagaimana? Apa sih yang melatar belakangi kalau kita bicara Perseroan akhirnya memilih nih menjadi perusahaan tercatat dan menjadi anggota dari Bursa Efek Indonesia? Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi sejalan dengan journey-nya dari Bilog ya Pak ya. Kita melihat secara fundamental dari bisnisnya Bilog from time to time itu sangat sustain. Jadi pertumbuhan dari revenue itu juga cukup baik. Kita melihat dari tahun 2022 sampai dengan performance 2024 itu kita growth cukup signifikan Pak. Jadi kita punya growth baik, kemudian juga kita punya performance cukup baik, baik dari sudut pandang revenue, terus laba, dan juga nanti kita melihat dari capital structure. Dan ke depan kita kan masih akan terus bertumbuh secara sustain dari 2025 sampai dengan 2029. Jadi kita melihat tahun ini itu merupakan hal yang sangat penting buat kami untuk masuk di bursa. Kenapa? Karena dengan masuk ke bursa kita itu mempunyai strategic move lah ya, sebagai suatu perusahaan yang kita boleh bilang naik kelas lah ya Pak ya, judulnya ya, dari kelas yang B menjadi kelas A boleh disebut gitu ya. Jadi pertama pasti kita merupakan langkah strategik kita untuk lebih naik kelas. Kemudian kita juga akan mengharapkan adanya perubahan struktur permodaan di dalam perusahaan kami. Memang di kami kan biasanya kalau kita mau invest kita perlu dana kan Pak. Perlu dana itu kita biasanya mengandalkan dari pemegang saham atau juga dari pinjaman bank. Tapi dengan alternatif masuk bursa, kita memiliki alternatif untuk masuk mengundang investor untuk lebih melihat company kita tuh secara lebih transparan dan juga akuntabel. Jadi buat kami masuk ke bursa itu penting untuk memberikan transparansi, akuntabilitas dan juga nanti alternatif ke depan untuk bertumbuh bersama dengan investor. Nah itu dia. Seperti itu, Pak. Menarik bertumbuh bersama. Lantas mungkin bisa diupdate juga nih Bu Wani terkait dengan kinerja ya dari sisi pengembangan usaha, kemudian kinerja perusahaan sendiri seperti apa Bu saat ini? Ya, kalau kita ngelihat pertumbuhan 2025 kita proyeksi nih Pak ya, 2025 sampai 2029 pertumbuhan secara CAGR itu akan sekitar 12% dan kami akan tetap memaintain laba kotor sekitar 20 sampai 21% dan profitability itu sekitar 10 sampai 11%. Dan kalau dilihat nanti secara kita punya rasio, baik rasio secara ROA itu juga mencapai double digit Pak, jadi di atas 20% dan juga 20% untuk ROE, tapi ROA itu 10%. Jadi kalau dilihat dari komposisi rasio juga cukup stabil dan itu bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kepada investor. Baik, kita akan bahas nanti terkait dengan iklim usaha, kemudian penggunaan dana IPO nih Pak Michael dan Bu Wani. Tapi kita akan jeda dulu sebentar ya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan profil emiten yang baru saja IPO atau melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, PT Trimitra Transpersada Tbk dengan kode sahamnya BLOG. Kegiatan usaha utamanya adalah logistik terintegrasi, terdiri atas jasa pengangkutan dan pergudangan. Kemudian tanggal IPO hari ini, harga IPO-nya Rp250 per saham, dana hasil IPO sekitar Rp140,8 miliar. Itu dia terkait dengan profil. Berikutnya kita akan cermati bersama dari sisi penggunaan dana hasil IPO untuk apa saja. Ya, senilai 140,8 miliar itu 67%-nya untuk menambah modal anak perusahaan yakni PT Simpan Sini Aja yang bergerak di sektor pergudangan termasuk pembangunan 3 gudang berpendingin di Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Sementara sisanya atau 33% untuk membeli sekitar 75 sampai dengan 100 unit kendaraan untuk memperkuat armada kendaraan jenis light truck. Ya, ini tipenya cold dan juga dry. Dan selanjutnya kita lihat dari kepemilikan saham dari BLOG atau Bilog ini. Ada PT Sigmantara Alfindo, kemudian 2 mitra inti selaras, PT Wiraguna Sejahtera Abadi, dan Masyarakat. Gitu. Selanjutnya kita akan cermati posisi aset, kemudian liability, equity-nya seperti apa dari Perseroan.
aset yang dimiliki ada 716,5 miliar rupiah. Sementara kalau kita cermati dari liabilitasnya 328,59 miliar rupiah. Sementara ekuitasnya ada 387,9 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita hari ini. Ada Pak Michael Tilon, kemudian ada Pak Ibu Wani Wijaya. Nah, bicara mengenai beberapa data yang tadi sudah disampaikan, lantas bagaimana sih Pak iklim usaha, iklim investasi, persaingan bisnisnya kalau kita bicara mengenai sektor usaha ini, Pak? Oke, gini Pak Pras, kalau tantangan di mana-mana semua ada tantangan, Pak Pras. Betul. Sulit, gitu ya. Tapi kita percaya, Pak, bahwa kita masuk ke industri ini industri yang spesifik sebetulnya, dengan kompleksitas yang tinggi. Karena kita gudang dingin ya, distribusi barang dingin pada khususnya. Itu banyak constraint yang memang harus diperhatikan, gitu. Nah, kita lihat bahwa kompetisi ini akan pasti banyak. Tapi kalau kita lihat bahwa orang mendistribusi barang, itu ujung-ujungnya apa sih? Adalah efisien. Betul nggak? Karena yang diangkut barang, bukan manusianya. Tidak ada kenikmatan di situ. Bagaimana cost perpindahan barang? Gitu. Sehingga apa? Kita lakukan banyak hal di sini untuk bisa melakukan banyak efisien gitu. Yang menjadi titik berat kita adalah kita bangun ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah teknologi. Gitu ya. Jadi kita keniscayaan bahwa bisnis sekarang itu lepas yang daripada teknologi. Gitu ya. Jadi kita semua truk kita semua bersuhu dan suhu dingin, semua ada indikator-indikatornya, termasuk di gudang-gudang dingin. Ada tracking system kita pakai. Jadi teknologi ini cukup komprehensif, termasuk pengelolaan armada. Gitu. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua adalah sumber daya manusia. Karena dalam proses itu, yang namanya manusia masih ada di dalam. Masih bermain peran penting. Gitu. Sehingga SDM ini menjadi concern kita tahun ini dan tahun depan. Bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang memang punya standar yang tinggi. Gitu. Ini menjadi tantangan kita. Gitu. Yang ketiga apa? Gitu. Yaitu network distribution. Gitu. Itu penting banget. Gitu. Di luar itu kita juga akan menciptakan market tersendiri. Jadi bisnis kita itu bukan sekedar hanya menyimpan penyimpanan, storage. Tapi kita kelola bagaimana mendistribusi sampai kepada barang yang lebih kecil. Kita bisa konsolidasi beberapa prinsipal untuk dalam satu titik pengiriman yang sama. Sehingga apa? Efisien. Itu keyakinan kita bahwa dengan 3 hal itu kita bisa cukup bisa bertarung lah di segmen ini. Gitu.